Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mengasih tahu ke kalian tentang 5 alasan aku memilih FDC Dental Clinic sebagai tempat perawatan gigi aku, terutama behel. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu informasi atau referensi buat kalian yang lagi cari tempat perawatan klinik gigi, baik itu untuk behel, untuk tambal gigi, cabut gigi, pokoknya semuanya. Dan semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. So, langsung aja kita tonton. Tapi seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe di bawah sini ya. Oke. Ini adalah pengalaman aku pribadi kenapa aku akhirnya memilih FDC Dental Clinic sebagai tempat perawatan gigi aku sampai sekarang. Nah, kita langsung aja mulai dari yang pertama. Jadi yang pertama adalah banyak jenis perawatan gigi yang tersedia di FDC Dental Clinic. Nah, rata-rata itu biasanya kalau di klinik-klinik gigi lainnya itu kan hanya ada beberapa ya, terus sisanya itu biasanya dirujukin ke rumah sakit. Tapi kalau si FDC ini menurut aku paling lengkap karena dia yang pertama itu kalau misalkan untuk perawatan orto atau behel itu bisa di sana. Terus kalau kalian mau cabut gigi juga bisa di sana. Terus kalau untuk scaling atau pembersihan karang gigi itu ada, terus implan, terus veneer atau veneer ya, aku nggak tahu gimana cara bacanya. Untuk memutihkan gigi, kalian bisa langsung aja daftar di FDC Dental Clinic karena emang tempatnya tuh banyak banget jenis perawatannya. Pokoknya aku jamin kalau misalkan kalian ada permasalahan gigi, aku bisa rekomendasiin untuk diserahkan aja ke FDC Dental Clinic. Terus kalau misalkan kalian mau kontrol gigi untuk kayak kontrol setiap 6 bulan sekali, ke FDC juga bisa guys. Yang kedua adalah dari segi fasilitas dan pelayanan FDC itu super duper bagus banget menurut aku. Kalau misalnya kalian nge-follow Instagramnya FDC, mereka itu punya kalau nggak salah ada 12 cabang di berbagai daerah, tapi itu paling banyak di Jakarta, dan setiap cabang pastinya tempatnya berbeda-beda ya. Nah, yang aku suka lihat dari referensi di YouTube ataupun di video lainnya itu ada beberapa cabang yang memang lokasinya itu luas. Ada juga yang kalau di tempat aku kebetulan di FDC yang Pondok Aren 2, itu dia sebenarnya tempatnya nggak begitu luas, tapi super nyaman banget. Nih aku beneran nyaman banget kalau kalian kesana tuh nggak ngerasa tempatnya kecil, karena ruang tunggunya itu juga udah nyaman banget. Di sana nggak bakal kepanasan, ada AC-nya. Terus kalian juga bakal disediain tisu di sana, jadi bebas ambil aja. Terus juga ada air minum kalau misalkan kalian aus pas lagi nunggunya atau kalian selesai kontrolnya. Terus kalian bisa minum di situ juga, ada kayak aqua gelas gitu. Lalu FDC ini emang bener-bener kayak klinik, dia tuh kayak ada timbangan gitu. Jadi kalau kalian kepo ya, mau di rumah nggak ada timbangan, terus kalian mau hitung berat badan berapa, kalian bisa timbang di situ. Terus juga kayak fasilitas yang umum kayak kamar mandi, terus wastafel, terus juga di lantai paling atas itu aku pernah lihat ada tempat sholat gitu. Nah, tapi aku kurang tahu nih apakah tempat sholat itu bisa digunakan untuk umum. Umum tuh maksudnya kita yang datang ya, bukan staff-staffnya aja. Tapi kalau misalkan kalian mau sholat di sana, ya better izin dulu lah. Insya Allah boleh kok. Terus kemarin itu aku sempat baca di komen-komen aku di video sebelumnya itu ada yang nanya kayak selama pandemi FDC itu kayak gimana sih? Nah, aku mau jelasin sedikit. Jadi selama pandemi ini si FDC ini tetap menjalankan protokol kesehatan. Awalnya itu FDC cuma menggunakan kayak alat ukur suhu doang untuk mengukur suhu kita. Terus kayak ada surat pernyataan gitu. Nah, di surat pernyataannya itu kayak normal biasa sih, kayak di situ bakal ada pertanyaan apakah kalian baru sakit selama beberapa hari ke belakang, atau baru dari luar negeri, atau baru kontak sama orang yang terkena COVID. Pokoknya di situ ada surat pernyataan yang ditandatanganin sama kalian, dan surat itu selalu kita isi setiap kita datang ke sana, baik itu mau kontrol ataupun mau konsultasi biasa. Pokoknya sekali kalian masuk ke FDC, kalian otomatis bakal diukur suhu dan diisi surat pernyataan tersebut. Nah, kalau suhu kalian itu mencapai 37 derajat, biasanya FDC itu adminnya itu nggak nyaranin kalian untuk melanjutkan konsultasi atau perawatan di FDC. Nah, biasanya kalian itu akhirnya disuruh pulang. Seingat aku, kalau di kertasnya itu, kalau misalnya suhu kalian itu 37,5, kalian tuh nggak boleh masuk ke dalam. Tapi dulu pengalaman aku pernah pas lagi nunggu di sana, ada anak sebaya aku, dia tuh baru mau kontrol di sana, dan kebetulan suhunya itu 30 derajat. Nah, akhirnya diukur lagi sampai 2-3 kali gitu, tapi hasilnya tuh masih 37, nggak turun-turun, dan akhirnya beneran disuruh pulang. Jadi menurut aku si FDC ini tetap menjalankan protokol kesehatan, nggak dipaksa masuk walaupun reservasinya itu udah dari jauh-jauh hari. Terus yang nanganin kita, baik suster atau dokternya itu juga sekarang udah pakai APD. Nah, bukan sekarang aja sih, sebenarnya udah dari beberapa bulan yang lalu, udah lama banget itu dia udah menggunakan APD. Jadi bukan pakai jas hujan plastik lagi, tapi udah benar-benar pakai baju APD. Kalau misalkan kalian kayak aku nih perawatan gigi, kan biasanya kita tuh ada kayak scaling gitu ya. Nah, dulu itu scalingnya itu sempat ditutup gitu loh. Aku nggak tahu sih, aku belum kesana lagi.
dulu jadi kita harus bawa sikat gigi sendiri karena setiap diganti karet kita tuh kan ngebersihin gigi. Nah, ngebersihnya itu sebagai penggantinya kita tuh pakai sikat gigi kita sendiri, nggak boleh pakai yang ada di sana untuk menghindari resiko dari COVID. Nah, kalau sekarang itu lebih ketat lagi. Jadi kalau dulu itu boleh kita datang ke sana ditungguin sama misalkan sama orang tua kita atau teman kita. Tapi kalau sekarang itu disarankan atau diwajibkan itu untuk kita datang sendiri, datang untuk yang perawatan aja. Misalkan kalau aku yang mau perawatan ya aku sendiri, nggak boleh ditemenin sama siapa-siapa. Jadi kayak bener-bener meminimalisir orang yang keluar masuk di FDC tersebut. Ngomong-ngomong soal pelayanannya itu menurut aku bagus banget. Yang pertama itu di FDC itu kita ada rasa sense of belonging sih, antara suster sama dokternya juga sama adminnya juga. Karena biasanya ketika kita lagi praktek, misalkan praktek sambil praktek lah dokternya, kita tuh sambil diajak ngobrol, jadi kita nggak tegang, terus kayak sambil ditanya-tanya, terus dokter sama susternya juga baik banget. Adminnya juga biasanya 2 atau 1 hari sebelum kita kontrol itu dia suka ada chat ke kita kayak reminder gitu kalau misalnya besok itu adalah jadwal kontrol. Nah, suka ditanya lagi apakah besok kita beneran bisa atau enggak. Soalnya ada beberapa kasus yang udah di set jadwal kontrol tapi mereka akhirnya cancel di hari H. Nah, untuk menghindari hal tersebut biasanya mereka tuh care banget untuk nanya-nanya kita terus. Terus juga kalau di sana enaknya tuh kita kayak langsung dijadwalin gitu, kayak setelah kita praktek kita tuh ditanya mau kontrol tuh tanggal berapa lagi. Jadi kontrol kita tetap rutin, nggak kelupaan juga. Yang ketiga adalah pelayanan dokternya yang ramah, profesional, dan juga terpercaya. Nah, kalau misalkan kalian sering banget mantengin sosial medianya si F di sini, baik Instagram maupun YouTube, itu banyak banget testimoni atau feedback yang positif dari para customer-nya gitu. Karena beberapa klinik, dulu kan aku kayak awal pertama kali untuk cari perawatan gigi itu kan bisa dibilang harus hati-hati ya, apalagi nih gigi kalau salah sedikit ya bahaya gitu, malah makin berantakan atau salah segala macam. Nah, tapi chef di sini tuh bener-bener kayak feedbacknya tuh banyak yang positif, terutama juga beberapa artis waktu itu aku ngeliat ada yang perawatan di sana juga. Terus juga dokternya tuh bener-bener profesional banget. Sebelum kita melakukan tindakan, apapun tindakan itu, biasanya kita ada tanda tangan lagi guys. Jadi ini tanda tangan surat persetujuan gitu bahwa kita sendiri memang setuju untuk dilakukan praktek tindakan oleh dokternya. Nah, di situ kita juga biasanya dijelasin informasinya secara detail sama dokternya kalau misalkan kita ada keluhan atau kita mau ada tanya sesuatu, dan dokternya juga emang udah berpengalaman banget. Kadang tuh aku mikir kayak dokternya tuh bener-bener kayak teman kita aja gitu. Maksudnya kalau kita ada keluhan, kita gampang untuk konsultasi sama beliau. Terus juga beliau juga ngejelasinnya secara jelas kan. Bahkan aku juga dikasih kontak nomor WhatsApp dokternya langsung. Jadi kalau misalkan aku ada tiba-tiba keadaan darurat apapun yang menyangkut gigi aku bisa coba kontak ke dokternya gitu. Karena kalau biasa kontak ke adminnya itu kan harus diserahkan ke dokter lagi. Tapi kalau kita udah langsung ke dokternya, biasanya mereka langsung balas, langsung chat gitu. Aku nggak tahu sih ini berlaku secara umum atau emang waktu itu aku kebetulan ditawarin nomor kontak WhatsApp-nya. Karena dulu aku pernah, jadi waktu awal-awal aku perawatan behel, aku dikasih nomor dokternya dan dia bilang kalau misalkan ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan atau yang ingin dikonsultasikan bisa chat aja gitu kapanpun. Jadi dulu pengalaman aku pernah ada 2 kali kondisi darurat dimana aku akhirnya ngechat dokternya. Jadi yang pertama itu adalah karet aku lepas yang menimbulkan kawatnya nggak masuk, nggak nempel ke bracketnya. Akhirnya aku tanya chat dokternya, terus juga dokternya tuh kebetulan fast respon. Nah, yang kedua ini aku pernah kejadian dimana gigi geraham aku paling belakang, kan aku ada wisdom teeth ya, jadi dia tuh kayak tumbuhnya nggak sempurna dan emang udah nggak berfungsi dan emang disarankan untuk dioperasi pengangkatan gigi gitu. Cuma kan aku sampai sekarang masih takut dan kondisinya masih pandemi, apalagi di rumah sakit kan emang banyak banget orang-orang sakit ya, jadi aku juga agak parno. Jadi aku belum sempet cabut, dan dulu itu pernah sampai dia bengkak yang ngeluarin nanah gitu. Karena aku panik dan sakit, akhirnya aku chat dokternya dan dokternya sendiri langsung ngejadwalin jadwal aku ketemu dia lagi untuk segera ditangani. Keempat adalah harga yang terjangkau. Nah, buat teman-teman yang masih pelajar atau yang masih mahasiswa kayak aku ini, kalian gak usah khawatir kalau misalkan kalian mau melakukan perawatan gigi terus biayanya mahal. Nah, aku bisa jamin kalau di FDC itu biayanya udah sesuai dengan kantong kita gitu. Di FDC ini kalau misalkan aku bandingin sama klinik-klinik gigi lainnya itu, dia masih terbilang pas banget di kantong.
Aku aja ini perawatan gigi selama ini itu masih gunain uang aku yang dikasih setiap bulannya, dan itu masih cukup aku kumpulin untuk perawatan gigi di FDC ini. Walaupun beberapa orang atau beberapa teman-teman online aku yang suka komen harganya masih terbilang mahal, ya itu nggak apa-apa sih, wajar aja kalau misalkan emang terbilang mahal. Cuma buat aku, dengan fasilitas, dengan pelayanan, dan juga jenis perawatan yang banyak banget yang udah dikeluarin sama FDC, itu untuk dibandingin sama harganya itu udah dibilang itu murah banget sih, bener-bener murah banget. Jadi kalau misalkan kalian ada permasalahan atau keluhan tentang perawatan gigi kalian bisa langsung aja kontak di FDC Dental Clinic. Kalian cari aja di Instagramnya, dan kalian bisa sesuaikan dengan cabang terdekat dari rumah kalian gitu. Nah, yang kelima atau yang terakhir ini aku yakin adalah kesukaan kita semua, yaitu banyaknya promo yang tersedia di FDC Dental Clinic. Kalau biasanya di klinik-klinik lain itu mereka nyediain promo untuk behel doang, di FDC ini biasanya mereka itu hampir semua jenis perawatan gigi di FDC itu kadang ada promo. Biasanya ada bulan-bulannya gitu, kayak misalkan sekarang itu mereka lagi ngeluarin promo tentang behel. Nah, kalau misalkan kalian mau pasang behel itu ada promonya. Jadi buat kalian yang pengen pasang behel, kalian langsung aja cek di Instagramnya FDC. Terus juga kadang setelah slot si behel ini penuh, biasanya mereka ada promo lain kayak misalkan scaling atau pembersihan karang gigi. Terus kadang ada implan gigi juga, ada tambal gigi gitu. Karena selama aku di FDC, aku sering banget sih ada promo, kayak dari daftar member cardnya pun itu dapat promo potongan gitu. Terus aku juga pernah tambal giginya lagi promo, dan aku pakai behel juga ini paket yang promo. Jadi menurut aku kalau kalian mau cari tempat referensi perawatan gigi, apalagi behel sih kayak banyak banget behel, atau enggak tambal gigi juga banyak. Nah, itu kalian bisa ke FDC aja gitu, karena tadi harganya udah murah, ditambah promo lagi, ya udah makin murah banget. Tapi kualitas kalian gak usah tanya, bisa dibilang kualitas di sana tuh bener-bener oke banget, dengan dokter yang profesional, dengan segala fasilitas dan pelayanan yang udah disediakan. Nah, itu tadi alasan kenapa aku memilih FDC Dental Clinic sebagai tempat perawatan gigi aku. Tapi kalau misalkan kalian ada rekomendasi tempat perawatan gigi lain, klinik lain, kalian juga boleh kok bebas untuk komen di bawah di mana, biar kita sama-sama tahu informasinya dan saling berbagi juga. Dan semoga cabang FDC juga semakin banyak, biar teman-teman yang pengen perawatan gigi di FDC itu bisa perawatan di sini, karena benar-benar super rekomen banget, aku bisa jamin. Pokoknya jangan lupa follow Instagramnya, nanti aku tulis di sini dan aku tulis di description box. So, itu aja dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi informasi buat kalian semua yang lagi cari-cari atau yang cuma iseng-iseng nih mau tahu informasi seputar FDC. Semoga ini bisa membantu, dan see you di video berikutnya. Dadah!